selamat datang di vlog aku. Di video ini, kali ini aku bakal ngebahas tentang konsep IPS di sekolah dasar. Nah, di sini aku akan menjawab beberapa pertanyaan penting mulai dari urgensi IPS, cara pembelajaran yang baik, sampai bagaimana bikin IPS itu jadi seru dan gak membosankan. Yuk, langsung aja kita bahas. Untuk pertanyaan pertama, apa sih urgensi mata pelajaran IPS di sekolah dasar? Jadi, IPS itu penting banget ya teman-teman, karena membantu siswa memahami kehidupan sosial di sekitar mereka. Lewat IPS, kita belajar tentang lingkungan, masyarakat, budaya, ekonomi, dan juga sejarah. Kenapa penting? Karena sejak kecil, siswa itu perlu dibentuk supaya punya sikap sosial yang baik, seperti toleransi, gotong royong, dan peduli terhadap lingkungan. Selain itu, IPS juga melatih kemampuan berpikir kritis loh. Misalnya, anak jadi bisa memahami kenapa ada kemacetan, kenapa ada perbedaan budaya, atau kenapa harga barang bisa naik. Jadi, intinya IPS itu bukan cuma teori, tapi bekal hidup supaya anak bisa jadi warga masyarakat yang baik. Lanjut ke pertanyaan kedua, bagaimana seharusnya IPS diajarkan kepada siswa SD? Menurut aku, IPS itu harus diajarkan dengan cara yang menarik dan sesuai dengan dunia anak-anak. Contohnya, menggunakan cerita atau storytelling. Yang kedua, mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, menggunakan gambar atau video atau media interaktif lainnya. Jadi, jangan cuma ceramah ya. Misalnya, saat belajar tentang pasar, guru bisa ngajak siswa observasi langsung ke pasar atau nonton video kegiatan jual beli. Dengan begitu, siswa jadi lebih paham karena mereka melihat langsung. Selain itu, pembelajaran IPS juga harus aktif. Artinya, siswa ikut terlibat seperti diskusi, tanya jawab, atau kerja kelompok. Intinya, IPS harus dibuat hidup dan dekat dengan pengalaman siswa. Sekarang pertanyaan ketiga, bagaimana cara guru mengajarkan IPS agar tidak membosankan? Nah, ini penting banget ya guys, karena banyak yang bilang IPS itu hafalan. Supaya nggak membosankan, guru bisa menggunakan permainan edukatif, role play atau bermain peran, belajar di luar kelas atau outing kelas, lalu menggunakan media digital seperti video atau animasi. Contohnya, saat belajar tentang profesi, siswa bisa bermain peran, misalnya jadi dokter, polisi, atau pedagang, jadi belajar sambil bermain. Selain itu, guru juga harus kreatif dan komunikatif, supaya suasana kelas jadi lebih seru dan tidak monoton. Jadi, kuncinya, variasi metode dan kreativitas guru itu penting ya teman-teman. Oke, kita masuk ke pertanyaan terakhir. Bagaimana sih pembelajaran IPS yang bersifat kontekstual? Oke, pembelajaran kontekstual itu maksudnya materi yang dikaitkan dengan kehidupan nyata siswa. Contohnya, kalau belajar tentang lingkungan, siswa diajak melihat kondisi lingkungan sekitar rumah atau sekolah. Atau saat belajar ekonomi, siswa bisa juga praktik jual beli sederhana di kelas. Dengan cara ini, siswa jadi lebih mudah dan memahami materi karena mereka mengalami langsung, bukan cuma membayangkan. Jadi, pembelajaran kontekstual itu membuat IPS jadi lebih bermakna dan tidak mudah dilupakan. Jadi, kesimpulannya, IPS itu sangat penting, harus diajarkan dengan cara yang menarik, kreatif, dan juga kontekstual, supaya siswa jadi lebih mudah memahami. Oke teman-teman, itu saja pembahasan dari aku hari ini. Terima kasih sudah menonton. Dadah!